Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emiral Pancaputri Yulianti, ingin mempresentasikan mengenai ekonomi makro dengan mata kuliah ekonomi makro dengan Bapak dosen Dr. Joko Suharyanto, SE, ME, CPOD. Kebijakan ekonomi makro fokus pada stabilitas ekonomi pasca krisis ekonomi serta ekonomi daerah dengan mengadakan program pembiayaan dengan bunga rendah untuk UMKM atau usaha mikro, yaitu kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat dalam bentuk kebijakan pemerintah dalam program KUR, subsidi bunga atau margin, sebagian bunga ditanggung pemerintah, penjamin kredit oleh lembaga penjamin, jam kredit atau askrido, plafon kredit ringan tentu sesuai skala usaha, persyaratan ringan khusus bagi usaha mikro. Latar belakang masalah untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan UMKM, namun masalah implementasi seperti ketepatan sasaran dan pendampingan masih menjadi tantangan dalam pencapaian tujuan utamanya. Tujuan dan sasaran. Tujuan program KUR memberikan kemudahan akses program kerja dan investasi kepada UMKM, memperkuat permodalan agar UMKM mampu bersaing di pasar. Sasaran program KUR, pelaku usaha, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, bentuk usaha, individu atau perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak. Mekanisme program. Mekanisme program atau KUR adalah proses pengajuan pinjaman bersubsidi pemerintahan untuk UMKM, mulai dari calon debitur, mengajukan permohonan ke bank penyalur seperti BRI Mandiri dengan syarat dasar KTP, KK, surat usaha, diikuti verifikasi lapangan oleh bank, atau analisis kelayakan usaha, penetapan keputusan hingga akad kredit dan pencairan dana dengan bunga rendah. Biasanya 6% efektif per tahun yang didukung oleh skema berbeda, super mikro, mikro kecil, khusus PMI sesuai plafon dan kebutuhan usaha. Landasan teori mikro-makro. Program KUR merupakan perwujudan dari kebijaksanaan makroekonomi yang memanfaatkan prinsip-prinsip ini untuk menjadikan UMKM menjadi pilar penting dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Detail mengenai landasan kebijakan ini dapat dilihat pada dokumen resmi pemerintahan seperti yang tersedia di situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kementerian BUMN. Dampak konversi program KUR. Konversi program KUR umumnya merujuk pada perubahan atau mengalihkan skema kredit konvensional menjadi skema syariah, misalnya di Bank Syariah Indonesia atau BSI, atau dalam konteks yang lebih luas mengoptimalkan penyaluran KUR untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dampak utama dari konversi ini mencakup aspek akses pembiayaan yang lebih luas, proses keuangan yang berbeda, dan peningkatan kinerja UMKM. Pengaruh positif pada lingkungan dalam program KUR. Pengaruh positif pada lingkungan mencakup upaya konservasi, reboisasi, dan perlindungan cagar alam, penggunaan energi bersih, pengelolaan sampah, daur ulang, dan donasi barang bekas, pemanfaatan ruang lebih efisien di perkotaan, dan kegiatan berkelanjut seperti menanam pohon yang menjaga kualitas udara, air, dan keanekaragaman hayati sehingga menciptakan ekosistem lebih sehat dan mengurangi polusi serta penyakit. Kesimpulan makroekonomi. Kesimpulan utama dari program kredit usaha rakyat atau KUR dalam perspektif ekonomi mikro adalah program ini berdampak positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM serta kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja.
Kesimpulan manfaat program ini adalah kesimpulan utama dalam program kredit usaha rakyat adalah penyediaan akses pembiayaan yang mudah terjangkau bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.